kalau begini aja mah lama-lama bisa mati. Anak-anak pun pernah dikurung di kamar, kunci pintu. Gue bunuh-bunuh gini loh, gue matiin. Sambil membawa sepiring nasi telur, Raswi yang memiliki kelainan kaki berjalan menuju ke rumah kayu di belakang tempat tinggalnya dengan ditemani Lulu dan Zafia yang merupakan anak ke-6 dan ke-7 yang belum menginjak sekolah. Ia hendak memberi makan Risa, ibundanya yang berusia hampir 80-an tahun yang tengah tergolek di tempat tidur karena sakit usai jatuh di depan pintu pagi hari. Raswi yang berusia 43 tahun merupakan bungsu dari 5 bersaudara. Meski memiliki saudara yang secara ekonomi lebih mampu dibanding dirinya, namun semenjak sang suami meninggal lebih dari 15 tahun lalu, Risa lebih memilih tinggal di rumah kayu yang berlokasi di belakang rumah Raswi. Alasannya, dia merasa nyaman bersama putri bungsunya itu. Kondisi Raswi secara fisik tak sempurna dan memiliki kewajiban memberi nafkah 7 anak, serta secara ekonomi pun serba kekurangan. Namun, ia tak merasa keberatan setiap hari merawat sang ibunda tercinta. Sehari-hari, Raswi bekerja sebagai buruh tani dan pencari rumput untuk makan sapi tetangganya. Ia biasanya akan berangkat bekerja setelah anak-anaknya bersekolah dan sang ibunda telah makan. Raswi memiliki cacat kaki sejak lahir sehingga tak bisa berjalan dengan normal karena telapak kaki yang lemah. Kali ini ia mendapatkan pekerjaan menyiapkan bibit padi. Namun, pekerjaan mengikat bibit padi biasanya musiman. Hanya ada ketika musim tanam tiba, sekitar setiap 6 bulan sekali. Pekerjaan itu mudah bagi orang normal, tapi tak mudah bagi Raswi yang punya cacat kaki. Kadang-kadang nyerimpet ya. Lewat galangan kan nyerimpet, kadang-kadang jatuh apa ya. Ya udah resikonya lah. Namanya kita nggak gagah, asal jatuh udah bangun lagi aja udah. Pelan-pelan ibu, sedapatnya aja lah gitu. Usai mengikat bibit padi, Raswi pun mencari rumput. Setiap harinya ia dibayar Rp10.000 untuk mencari rumput sebagai pakan sapi milik tetangganya. Setelah karung hampir penuh, Raswi pun segera bergegas menuju ke kandang sapi milik tetangga yang berlokasi tak jauh dari rumahnya. Setelah zuhur, 3 anak Raswi yakni Ardi, Indra, dan Gilang yang bersekolah di SD telah pulang ke rumah. Karena siang ini lauk di rumah telah habis, maka ia meminta 3 anak lelakinya itu untuk mencari keong di sawah. Upah sebagai buruh tani dan pengarit rumput yang berkisar antara 10 hingga 20 ribu sehari membuat Raswi tak bisa menyediakan makanan dengan menu yang layak setiap kali makan. Untuk kebutuhan daging, keong sawah merupakan pilihan karena mudah didapat di sawah-sawah sekitar rumahnya. Ketika ketiga putranya sedang mencari keong sawah, Raswi tak berpangku tangan. Ia pun mencari gunda, tanaman sayuran yang menyerupai kangkung yang banyak terdapat di empang-empang sekitar persawahan dekat rumahnya. Tanpa ragu, ia pun masuk ke lumpur memetik satu persatu daun gunda. Sehari-hari Raswi harus menyiapkan paling tidak 2 liter beras untuk makan 7 anak, ibunda, dan dirinya. Ibu nggak makan nasi sama sekali? Pernah waktu itu 1 bulan itu ya ibu, waktu belum ada Japia, baru ada Lulu doang. Itu pernah 1 bulan tuh makan labu air itu yang sayuran panjang itu kan, labu air itu pernah 1 bulan ibu, cuma labu doang toh. Menjelang asar, Raswi pun pulang ke rumah. Kedua putrinya yang duduk di bangku SMP sudah tiba di rumah. Mereka pun segera membantu mencuci dan membersihkan keong dan gunda yang sudah terkumpul sebelum dimasak dan dimakan malam nanti. Raswi bersyukur punya anak yang selalu membantu pekerjaan sehari-hari, terutama setelah ia bercerai dengan suaminya sekitar 4 tahun lalu.
Di antara alasan ia mengajukan cerai adalah mantan suaminya tak bertanggung jawab secara ekonomi dan bersikap kasar kepada dia dan anak-anaknya. Kalau begini aja mah lama-lama bisa mati. Anak-anak pun pernah dikurung di kamar, kunci pintu. Gue bunuh-bunuhin lu, gue matiin. Saya panggil hujan-hujan malam. Saya minta tolong sama tetangga. Tolong dong anak saya takut diapa-apain gitu. Saya pulang. Kata saya, ya anak jangan begini terus, nanti jadi mentalnya keganggu. Raswi beruntung dikelilingi para tetangga yang peduli dengan kondisi mereka. Tak hanya membantu menenangkan mantan suaminya ketika mengamuk, mereka pun tak segan membantu perekonomian Raswi dengan memberinya beragam pekerjaan pertanian maupun rumah tangga. Cuman kan saya dengar informasi katanya Bu Awi sempat kena pukul, apa kena kekerasan, sempat dibawain sajam gitu. Maksudnya kan ada para tetangga yang nolongin itu dan pada datang gitu ke rumahnya gitu. Ya kita sih hanya sekedar tetangga udah pada duluan, kita kan aman jaga jauh ya kita ikut juga gitu membantu gitu. Meski serba kekurangan secara ekonomi, Raswi tetap memprioritaskan pendidikan putra-putrinya. Ia tak masalah bila harus banting tulang bekerja seharian agar anak-anaknya tetap bersekolah. Anak-anaknya pun tak minder bersekolah. Meski setiap hari tak dibekali sepeser pun uang jajan dari Raswi, namun sesekali anak-anak Raswi memperoleh uang tambahan dari para tetangga yang meminta tolong mereka untuk melakukan beragam pekerjaan dari membantu di sawah hingga bersih-bersih rumah. Ani pengen sehat selalu sih emaknya, biar sampai nanti Ani udah sukses, emak bisa ngeliat Ani gitu. Ani udah anak emak nih yang tunggal udah sukses, emak juga bisa ngelihat oh iya ini anak saya gitu. Hari beranjak malam, Raswi beserta para buah hatinya berkumpul untuk makan bersama. Meski kali ini makan malam dengan lauk keong sawah dan sayur gejah, namun mereka menyantapnya dengan lahap dan nikmat. Mereka yakin Yang Maha Kuasa tak pernah tidur dan tak akan pernah meninggalkan setiap insan yang selalu mengingat dan bersyukur kepadanya, kapanpun dan dalam kondisi apapun. Edi Dwi Agung, Bekasi, Jawa Barat.